Selamat malam, kembali bertemu lagi sesuai dengan janji saya tadi siang. Kita sudah unbox ya. Eh, kita baru saja unbox menggunakan teropong atau scope merek Foams atau Vioms ya, Vioms buatan China. Dia bagus banget nih, optiknya clear. Kita lihat optiknya clear. Oke, ada reticle-nya bisa merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau, merah sama hijau aja. Maaf, agak flu. Nah, ini saya sudah lengkapin. Kalau misalkan kita combo dapatnya tuh open sight, red dot, open sight. Yang biasa saya gunakan green dan red dot ya. Seperti itu. Dan saya sudah pasang juga laser scope. Kebetulan di sini sudah ada satu rail Picatinny kayak model M9 ya, M9. Cuman ini scope depannya lebih panjang. Kalau M9 kan dia ada lebar, kayak kesannya kurang gagah gitu. Nah, ini saya tambahkan laser scope, saya tambahkan open sight, dan di sini tidak lupa saya tambahkan juga lampu senter ya. Senternya bright sekali nih, terang sekali, bright. Biasa kalau saya nembak malam, misalkan lagi mau basmi sama tikus, orang suka ganggu tetangga. Ini udah baru saja tadi siang, unit saya ini saya bawa ke Polres untuk didaftarkan sebagai bahwa saya itu pemilik dari unit senapan angin PCP. Nanti dia akan terbit surat keterangan kepemilikan senapan angin dan airgun. Tadi juga saya daftarkan airgun saya, airsoft. Itu sudah saya daftarkan secara 2 kali, supaya itu baru pindah daerah. Jadi saya harus lapor. Gitu. Nah, ini sebelumnya saya pakai Picatinny Rail juga, cuman ternyata scope-nya sudah dilengkapi dengan rail Picatinny dan bisa juga untuk di rail 11, bisa dibolak-balik ya. Jadi semua pengoperasiannya tadinya sih ini sini ada kabel juga, cuman buat apa pakai kabel, banyak tombol nantinya. Jadi ya simple aja. Kenapa saya juga menggunakan open sight, red dan green dot open sight? Karena kalau misalkan saya lagi mau nembak jarak dekat ya nggak perlu pakai tele lah, nggak perlu pakai scope. Jadi kita tinggal lihat aja di viewfinder ini, di layarnya itu ada hologram warna hijau, warna merah, titik. Bisa titik, bisa juga reticle, bisa juga bulat. Itu ada empat mode: titik, reticle silang, cross, terus bulat, tengahnya dot, lalu bulat ada reticle-nya. Seperti ini ya. Ternyata nggak disangka-sangka setelah dipasang bentuknya jadi makin gagah aja nih.
lihat dari sebelah kanan. Seperti ini. Nah, ini turretnya juga bagus, tidak ada tutupnya ya. Biasanya kalau busnel-busnel yang lain-lain, ya, entah itu Discovery atau Diana dan sebagainya, itu mereknya sebenarnya Viomes gitu, sama ini, cuman di rebrand, diimpor ke Indonesia pakai nama-nama Busnel ya, Busnel KW ya, atau Discovery, Tig Eagle dan sebagainya. Sebenarnya mereknya dia Diana sama Viomes atau VOMZ gitu ya. Nah, ini turretnya mil spec nih, military, gayanya military banget. Jadi tidak perlu pakai buka tutup pelindung, kita juga udah tinggal klik, tinggal klik. Ini hitungannya satu klik sama dengan 1 MOA, minute of angle ya. Dia cuman ada zoom, standarnya 3 kali, 3 sampai 9 kalau ini ya, sampai 9 kali aja. Nah, ini lensanya kali 40. Bukan 40, 35. Nah, pakai 35. Jadi 3 sampai 9 kali 35. Dia cuman OE, bukan AOEG tapi AEO masalah. Saya nggak tahu singkatan apa itu, lupa. A-nya apa, O-nya apa, E-nya apa, saya lupa. Tapi kalau MOA itu minute of angle ya. Nah, ini lampu senternya LED 16.500 lumen terang sekali. Tadi udah kita lihat ya, dia menggunakan baterai CR123A panjang, bisa di recharge menggunakan USB, ada di bawah recharge-nya. Jadi kalau dia udah mulai suka kelap-kelip gitu, dia berarti udah harus diisi. Nah, ini modenya bisa bright, bisa medium, bisa SOS, bisa klip-klip gitu lah, strobo. Nah, sesuai dengan apa yang saya rancang kemarin, ini unit saya masih stabil di 3100 pengisiannya. Jadi aman. Kemarin itu 3200, saya nggak berani lagi. Sebenarnya sih bisa 3500 karena tabungnya itu tabung tebal, cuman buat main aman aja. Mohon maaf, ini resolusinya kurang bagus. Nanti ini saya lihat di sini masih 3100. Kemarin saya coba beberapa kali tembak, ternyata irit juga, masih 3100 dari 3200. Nah, rencananya saya mau ganti pipanya lagi nih, ganti tabungnya lagi dengan entah itu titanium atau enggak monel yang tebalnya 3 mili, jadi bisa menahan sampai 4500. Nah, tapi kita masih riset dulu nih, saya menggunakan tabung Dural 6063 T6, tebalnya 7 mm, OD-nya 38, ID-nya 24. Jadi sekilas ya udah sangar juga sih. Tadi petugas di
Polres juga nanya, Pak ini kaliber berapa? Ini kaliber 4,5. Saya pasti yang halal-halal aja. Saya kira ini senjata api, Pak. M4 bukan, ini bukan senjata, mas, senapan angin PCP aja, Pak. Gitu. Ya, jadi disarankan sih kalau sudah punya PCP yang powernya besar, daftarlah, dilapor ke Polsek atau Polres di Satintel, ya, Satintel CAM. Kenapa? Karena sekarang ini marak penyalahgunaan airsoft gun, air gun, dan senapan angin PCP untuk mengancam, untuk tindak-tindak kriminal, perampokan, atau suka ya gagah-gagahan di jalan lah. Nah, saya terdorong karena saya anggota klub menembak yang dinaungi oleh Perbakin, dan saya juga terdaftar sebagai anggota Perbakin sejak tahun 97. Jadi saya tergerak untuk melaporkan unit saya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sebaiknya daftarkan. Oke. Ya, perlu diketahui ini saya chamber, lalu trigger set, kemudian tabung, itu saya desain sendiri. Tapi saya mencontoh predator-predator yang sudah ada, agar apabila teman-teman ingin order, ya tidak bingung nih model apa lagi gitu loh. Ya yang ada aja lah. Dan saya juga menggunakan spare part yang sudah ada di pasaran, yang sudah ada pengrajin lokal udah sering bikin ya. Nah, ini bahan receiver atau bahan chambernya itu Dural tipe 7, seri 7, Dural 7075 T6. Yang lain-lainnya Dural seri 6, 60, 61. Lalu ininya tabungnya tadi 6063 T6 semua, jadi heat treatment. Untuk popor maju mundur tipe Python, saya ambil produk Precision yang biasa dipakai di airsoft gun. Itu sama seperti punyanya M4 ya, AR15 atau M4. Ini spek dari scope-nya. Jadi kenapa saya pakai seperti ini? Saya biasanya untuk nembak jarak menengah sama jarak dekat saja, dan sering dipakai untuk penggunaan malam. Makanya saya tambahkan flashlight atau lampu senter. Bipod atau stand, saya menggunakan produk Precision juga. Yang belum ini tali sandang ya, atau strap atau swivel. Nanti saya akan pakai menggunakan model Uncle Smite swivelnya, atau mungkin juga pakai punyanya spek ya yang ada di sini gitu. Sempat tergoda juga nih kalau untuk dijadiin kaliber besar, cuman nanti saya harus lapor lagi kalau pakai kaliber besar. Tidak disarankan lah kalau untuk teman-teman yang belum menjadi anggota Perbakin, terdaftar sebagai anggota Perbakin ya. Karena kaliber besar 5,5 itu ilegal tanpa ada izinnya, jadi harus diurus izinnya. Jadi nanti ini senjatanya akan keluar STKS-nya itu diketik sama Polda atau Polres, di sini nomor serinya supaya terdaftar di
pengawasan senjata ya, wasendak istilahnya. Di situ nanti ada di Satintelnya bagian wasendak, pengawasan senjata dan bahan peledak. Kalau sudah diganti kalibernya kaliber besar. Nah, sedangkan kalau kita pakai kaliber 4,5, yaitu cuman kita cukup lapor aja bahwa kita atas nama siapa memiliki airsoft gun atau memiliki air gun atau memiliki air rifle ya. Itu sebaiknya didaftarkan. Apalagi yang suka belusukan nih, yang suka belusukan bawa-bawa keluar senapan anginnya, itu kalau misalkan ada pemeriksaan udah deh aman ya. Jadi sarankan seperti itulah, ikutin aja prosedurnya, dan jadikan unit kita ini unit terbaik, bukan untuk disalahgunakan dan bukan untuk menembak sasaran satwa yang dilindungin, atau bukan dipakai untuk mengancam orang lain, tindak kriminal dan sebagainya ya. Boleh kalau teman-teman yang ingin memesan unit seperti ini, tapi tanpa scope ya. Scope itu beli sendiri. Kalau memang mau custom ya harganya makin tinggi. Ini aja harganya berapa, ini harganya berapa, ini berapa. Flashlight juga harganya berapa ya. Satu unitnya ini saya bocorin standar itu 4 juta. Tapi catatan hanya bisa wilayah Jawa dan Bali. Lewat dari itu saya nggak sanggup, ongkos kirimnya mahal banget. Nah, ini ada teman-teman yang ada dari Malino, ada yang dari Halmahera, ada yang dari kemarin apa itu, Kalimantan Barat. Saya tolak semua. Bukannya saya nggak mau, bukannya saya nggak bisa, saya nggak sanggup ngasih harganya untuk ongkos kirimnya tinggi sekali, hampir setara harga unit baru standar. Masa iya sih harus nambah segitu banyaknya, kan nggak make sense gitu loh. Jadi untuk pemesan di luar Jawa dan Bali, mohon maaf, saya tolak, kecuali kalau memang Anda semua sanggup untuk menambah ongkos kirimnya, karena ini ongkos kirimnya kena dimensi 1 meter kali 1 meter kali 30 cm dikalikan sekitar 10 cm. Itu kena volumenya tuh hampir 10 kilo ya. Hitungan volumenya 10 kilo. Harus pakai kargo, dan udah gitu air freight lagi, jalur udara. Kalau jalur darat lama dan takut resikonya rusak. Kemarin ada juga dari Lombok. Udah, kalau lewat dari Bali saya nggak sanggup ya. Lewat ke arah Indonesia Timur, ke Halmahera, ke Papua, ke Sulawesi, ke Kalimantan pun, atau ke Sumatera pun saya tolak. Kenapa? Yaitu dengan alasan ongkos kirim, kecuali teman-teman ada kerabat di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di Bali. Jadi bisa dititipkan ke sana, nanti dikirim lagi. Tapi ongkos kirimnya tanggung sendiri. Pemesanan itu inden. Kalau saya masih ada bahan-bahannya, kemungkinan bisa 3 hari kerja. Tapi kalau saya harus belanja lagi bahan-bahannya, ini bahan-bahannya soalnya nggak banyak ya, nggak banyak yang jual di lokal, jadi saya harus impor dari China. Sama dari satu lagi ada beberapa bagian yang harus saya impor dari Eropa ya. Itu karena kalau misalkan saya ready stock, saya rugi. Jadi kalau pemesanannya juga nggak bisa COD. Kenapa nggak bisa COD? Ya itu saya nggak jual melalui merchant ya, nggak melalui Tokopedia, nggak melalui Lazada. Saya berdasarkan
order by WA aja. Udah beberapa banyak sih, yang ada 3-4 orang yang saya tolak karena itu jauh-jauh dan mereka kurang jelas juga, maksudnya kurang paham juga mengenai spesifikasi, jadi asal jeblak aja nawar harganya. Saya bilang di sini udah harganya fix, nggak bisa kurang karena ini barang custom ya, made to order, bukan ready stock dan bukan mass product. Pahami itu. Jadi mohon maaf kalau misalkan teman-teman di luar Jawa dan Bali, saya nggak sanggup. Cuman saya kembali review lagi nih untuk teropongnya VOMS ini yang combo. Seperti inilah bentuknya. Akurasi, dari segi akurasi cukup bagus karena di sebelumnya saya pakai juga di Marauder saya. Ya Marauder yang klasik ya. Itu akurasinya bagus kok. Akurasinya stabil, dia juga tahan getar. Kalau misalkan yang barang murahan biasanya di getar-getar itu udah berubah. Tapi ini enggak nih. Kemarin saya coba yang di Marauder bagus kok. Dan buka tutup dia masih lepas bongkar pasang, dia masih stabil aja, nggak ada perubahan. Modelnya sih seperti tactical monolite yang pada umumnya ya, cuman di sini saya menggunakan bahan-bahan yang lebih baik aja daripada yang lain ya, dengan harga dia ada harga, ada kualitas, seperti itu. Pengerjaan saya ada bengkel yang di Jawa Barat, dia memiliki mesin CNC ya di Bandung, dan satu lagi di workshop saya juga ada CNC, makanya di sini presisi sekali nih. Ya, seperti yang sebelumnya saya ulas, saya menggunakan softwarenya AutoCAD dan CAD Magic, lalu ditransfer ke processingnya itu mesin CNC CAD Magic juga. Softwarenya dari DWG ke PDF ke CAD. Cukup presisi, dan finishingnya ini saya menggunakan sunblast kemudian di anodize. Ini tahan gores karena bukan cat. Ini juga tahan gores. Seperti yang ada kalau kita beli teropong atau beli scope, beli ini ya, itu namanya anodize. Kalau di sunblast dia akan ada seperti tekstur kasar kulit jeruk gitu ya. Oke, itu aja. Kalau memang ada pertanyaan silakan seputar kenapa sih Om mesti dilaporkan atau didaftarkan ke Polres, ya itu aja, nanti akan saya jawab. Lalu ada keterangan harga di kolom bukan kolom komentar, di kolom deskripsi. Di situ ada nomor WA saya. Nah, nanti bisa komunikasi dengan saya kalau memang teman-teman mau order. Mungkin ada yang Om bisa nggak warna merah, bisa nggak warna biru, gold apa semua bisa. Nah, kebetulan yang saya tetapkan itu warnanya adalah hitam, merah anodize, biru anodize, kuning anodize. Itu aja ya. Selebihnya serombongnya ya ada lah, kalau memang mau pakai karbon silakan. Itu aja, terima kasih. Selamat malam.